Jadi kalau lihat dari sini sih, perlambatan ekonomi kita di sepanjang mungkin 8 bulan pertama tahun ini bukan karena global saja. Mungkin bukan karena global, mungkin karena salah urus di dalam yang sudah kita perbaiki ya. Kalau kita lihat sampai saat ini prospek perekonomian global mulai membaik, walaupun ada sempat ribut sana sini, kalau saya lihat sih lebih bagus daripada sebelumnya. Tensi di Amerika Serikat dan Tiongkok mulai mereda. The Fed juga sudah menurunkan Federal Funds Rate untuk kedua kalinya tahun ini. Jadi ada harapan juga The Fed masih akan menurunkan Fed Funds Rate-nya di bulan Desember. Hal ini memberikan sinyal positif bagi stabilitas dan prospek ekonomi serta sektor keuangan global ke depan, terutama dampaknya bagi emerging market termasuk Indonesia. Dengan berbagai perkembangan positif di global, ekonomi diharapkan semakin membaik ke depannya. Kalau kita lihat harga komoditas masih bergerak fluktuatif. Batu bara, minyak, dan nikel, dan melemahnya harga nikel secara year on year ini mempengaruhi kondisi pendapatan kita. Secara month on month, batu bara menguat menjadi sekitar $109,5 per ton seiring tingginya permintaan negara importir utama. Minyak Brent naik tipis secara month on month, namun masih melemah secara year on year. Saat ini harga minyak berada di sekitar $63,6 per barel akibat resiko geopolitik dan surplus produksi OPEC+. Menurut penurunan kinerja batubara dan nikel menjadi tantangan bagi sisi penerimaan fiskal. Sementara penurunan harga minyak meredam tekanan belanja APBN untuk subsidi dan kompensasi. Sementara itu, tembaga dan CPO dalam tren menguat secara year on year. Penguatan harga tembaga didorong kekhawatiran pengetatan supply dan berakhirnya government shutdown di Amerika Serikat. Ini memberikan dampak positif bagi penerimaan negara. Pergerakan komoditas ini juga berpengaruh pada kinerja ekspor Indonesia. Pada periode Januari hingga September 2025, surplus neraca perdagangan Indonesia masih terjaga dengan nilai kumulatif $33,48 miliar Amerika Serikat, tumbuh sekitar 50,9% year on year dengan surplus bulanan $4,34 miliar AS. Jadi kalau lihat dari sini, walaupun perekonomian dunia mengalami gejolak yang tidak menentu, kelihatannya pengaruh ke ekspor kita dan trade balance kita tidak signifikan, malah cenderung positif. Ini terlihat dari pertumbuhan trade balance yang 50,09% tadi. Secara year on year, ekspor tumbuh 11,4% dan impor naik 7,2%. Dan ini menunjukkan aktivitas industri dalam negeri makin aktif di tengah permintaan global yang masih kuat. Jadi kalau lihat dari sini sih, perlambatan ekonomi kita di sepanjang mungkin 8 bulan pertama tahun ini bukan karena global saja. Mungkin bukan karena global, mungkin karena salah urus di dalam yang sudah kita perbaiki ya.